Kata Mas Ivan Gunawan, seorang artis, lebih baik punya tato tapi sholat daripada badan lu pada bersih, gak ada tato tapi gak mau sholat, gak mau menjalankan kewajiban agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan channel YouTube MSA Muhammad Suhal Al-Hitami, bukan Muhammad Suhal Al-Haytami. Kalau Al-Haytami adalah seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi ini Muhammad Suhal Al-Hitami atau si hitam ya. Kali ini saya ingin membahas ya tentang masalah yang sedang ramai menggunjing atau ngomongin baik di media sosial ataupun di alam yang nyata ya, tentang yang namanya tato. Tato, tahu kan tato ya? Tato itu yang ada di sini ya, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada juga di bawah ada di sini, ada yang sekujur tubuhnya ada. Nah, bagaimana tato itu menurut Islam? Dalam pandangan Islam, tato itu memang haram. Ya jelas haram. Ya, beda dengan misalnya pakai tinta atau pakai cat ya, beda. Kalau itu nggak haram. Kenapa? Karena itu bisa dihapus. Nah, yang menjadi perbincangan saya baca di netizen itu tentang postingan Mas Ivan Gunawan ya, Mas Ivan Gunawan. Beliau itu berkata tato itu adalah masa lalu. Kalau kalian membahas tentang tato ini, berarti kalian membawa saya kepada masa lalu dan melihat kembali ke masa lalu. Karena orang yang membuat tato itu biasanya karena pergaulan, karena dia itu belum sadar atau ya pengen tampil beda ya, terus tidak mengetahui tentang keharaman kalau bertato itu, akhirnya dia melakukan yang namanya tato. Padahal ya di dalam agama diharamkan. Nih saya sebutkan, saya bacakan hadisnya di sini ada. La'anallahul washimati wal mustaushimati, yang artinya Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Yang membuat tato itu ya dilaknat, yang nyuruh juga dilaknat, kemudian yang mau ditato itu dilaknat juga, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Tapi kenapa tato itu diharamkan? Karena dikaitkan dengan ibadah ya. Kalau saya memang nggak ada tato ya, tato saya paling ya gimana ya, koreng lah atau panu ya. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Karena dulunya karena pergaulan, karena ya pengen tampil wah lah, biar kelihatan keren, tatonya yang berwarna. Nah, itu sebenarnya dikaitkan dengan yang namanya ibadah sholat. Karena kalau berwudu itu tidak masuk yang namanya air, karena ada cairan pewarna itu, karena ada tato itu. Jadi kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Apalagi dia setelah berhubungan ya suami istri, kemudian mandi besarnya juga tidak sah. Yaitu kalau sudah mengetahui tato itu haram, kemudian dia masih melakukan, membuat atau bikin tato, nah itu yang dosa. Nah, kalau memang karena tidak tahu dan karena pergaulan, karena ikut-ikutan, yang masa lalunya kata Kak Ivan mah ya, berarti sekarang ingin benar, ya sudah, jalan satu-satunya taubat ya, taubat.
jangan menambah lagi tatonya. Kalau bisa dihapus ya. Karena saya dengar-dengar menghapus tato itu harganya mahal katanya. Tapi bagi orang kaya ya mahal itu ya gak seberapa. Nah kalau seandainya menghapusnya itu khawatir membahayakan, lebih baik ya jangan dihapus. Biarin aja begitu udah sampai meninggalnya. Tapi syaratnya taubat. Allah itu pasti menerima taubatnya seorang hamba yang benar-benar taubat. Benar itu, Mas Ivan Gunawan itu benar. Beliau bilang lebih baik ada tato tapi sholat daripada nggak ada tato bersih badannya nggak mau sholat. Kak Ivan Gunawan itu luar biasa. Saya tahu Kak Ivan Gunawan itu pernah bikin masjid di daerah Afrika ya, dan suka ya menyantuni anak yatim ya, luar biasa. Karena itu perbuatan yang sangat terpuji. Kalau zikir ya untuk sendiri, kalau sholat untuk sendiri, baca Quran untuk sendiri, ya ibadah-ibadah ya yang berkaitan dengan tahajud, sunnah-sunnah, sholat sunnah itu untuk sendiri. Tapi kalau sedekah itu manfaat buat orang lain dan juga buat diri sendiri. Karena sedekah itu apa ya? Sedekah itu adalah ibadah yang berat ya. Kalau diajak sholat orang gampang, ayo sholat yuk, ayo zikiran yuk, ayo sholawatan sono yuk, ayo berangkat, ayo kita ini yuk sholat tahajud malam-malam bangun bareng, ayo sholat duha, ayo sedekah yuk besok. Lah belum tentu. Kenapa? Karena sedekah itu berat. Walaupun banyak uang, terkadang ada orang yang kaya nggak mau sedekah, ada ya. Nah Kak Ivan Gunawan itu wah luar biasa ya. Walaupun Kak Ivan Gunawan itu bertato, karena itu kata Kak Ivan di sini itu masa lalu. Dan sekarang Kak Ivan insya Allah sudah bertobat, apalagi baru aja kemarin pergi haji. Nah emang mau berangkat haji itu harus hapus tato dulu? Ya enggak ya, enggak perlu. Yang penting diniatin taubat, benar-benar taubat. Kalau bahasa haram atau tidaknya tato itu memang haram. Jangan sekali-kali membuat tato. Ya lebih baik nggak ada tato, badan bersih, sholat ya, daripada ada tato, cebrik tatonya, agak sholat pisan. Wah itu parah ya. Kita setuju dan saya setuju dengan Mas Ivan Gunawan yang luar biasa ya. Menanggapi netizen, lebih baik bertato tapi sholat walaupun daripada bersih badannya dari tato tapi nggak mau menjalankan agama. Jos buat Kak Ivan ya, luar biasa ya. Ini ilmu buat siapapun yang belum pernah bertato, jangan sekali-kali bertato, jangan sekali-kali badannya ditato. Haram ya, nggak boleh ya, kecuali sudah terlanjur. Selanjutnya berusaha untuk dihapus. Kalau tidak bisa, khawatir karena kesehatannya, karena takut atau tidak punya uang untuk menghapus, jalan satu-satunya taubat yang benar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.